kemudian menipu diri sendiri. Bang, Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kristen, Hondanet Kristen? Iya, Kristen. Oh iya, mau diskusi? Ya, berarti diskusi lah itu. Kan? Oke, iya, karena Anda yang datang duluan, saya besarkan ya. Iya, abang yang ngundang kok, bukan aku. Iya, saya ngundang memang abangku. Ya, silakan. Yaudah. Ini ada tema Yesus Muslim. Coba dibantah kalau memang. Ya, moderator kejam banget ya. Ketikus langsung ditendang sama moderator. Ya, silakan gantian ya. Diskusi, silakan. Ya, Yesus itu Kristen. Ya, karena ajaran Kristen itu ya berarti Yesus kan itu. Nah, ini baru betul. Yesus adalah Kristen kan begitu. Sebagai Kristen abangku, Yesus ini Anda katakan begitu. Yesus adalah Kristen. Berarti Yesus itu ibadahnya hari Minggu, Bang. Ya, ibadahnya enggak setiap hari Minggu kan gitu kan. Itu aja. Enggak, dia masuk ke gereja hari Minggu menyembah dirinya gitu ya, Bang ya. Dia kan ke bait suci Allah. Kalau bait suci itu tempatnya orang-orang yang tidak kemudian makan babi, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat tidak memelihara kulub, itu bait suci. Milik orang Yahudi disebut mikdas atau sinagoge. Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke situ. Iya, itu kan bagi orang Yahudi kan gitu. Nah, berarti Yesus Yahudi atau Kristen, Babangku? Begini Bang. Yesus itu kan untuk seluruh bangsa-bangsa, kan gitu. Dalilnya di mana itu? benar. Banyak dalilnya itu. Silakan boleh tunjukkan satu aja kalau Yesus untuk bangsa-bangsa itu dalilnya di mana? Ya makanya Yesus berkata waktu Yesus terangkat ke langit kan, beritakanlah kebenaran segala bangsa-bangsa kan gitu. Nah itu kita harus teliti lagi apakah itu Yesus atau Ya, Yesus Kristus itu. palsu, Bang. Yang abang maksud tadi Yesus Kristus palsu itu nanti di akhir zaman. Itu ceritanya itu. Oh enggak. Sudah datang kebenaran dari Arab, Mesias palsu. Jangan kau. Berhasil. Iya. Tunggu dulu berhasil. Coba dengan Bang Hondanet. Hormati. Kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus Mesias palsu itu adalah setelah Yesus. Ini lagi hotel Singapura sama aja ya. Gantian. Lanjut Bang Hondanet. Ya itu Mesias palsu dari padang gurun itu. Nanti di akhir zaman nanti. Tapi kan Yesus menasihati muridnya waktu itu, Bang. Ya itu makanya aku bilang, itu kan ajaran Yesus kan untuk muridnya supaya muridnya itu mengajarin tuh orang-orang yang percaya apa istilah menginjili kan gitu. Ketika Yesus dengan muridnya, ke-11 muridnya duduk di Bukit Zaitun, apakah Iya, dia kan diberitahu dulu sama muridnya. Berarti muridnya juga mengajari tentang mengajari sama yang lain kan gitu. Bahwa nanti akhir zaman nanti ada Mesias palsu kan gitu. tidak diceritakan akhir zaman di sana, Bang? Iya, pasti ada itu. Itu tentang akhir zaman itu. Yesus ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun. Jadi 11 muridnya ini bertanya, apa tanda kedatanganmu? Lalu kemudian Yesusnya menjawab muridnya yang 11 orang ini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, jawaban Yesus ini itu untuk yang ke-11 orang. Ada nggak kemudian Paulus di situ? Ya Paulus juga belum ada lah di situ. Belum ada. Ketika kemudian Paulus datang kepada murid yang ke-11, memberitakan bahwa dia ketemu Mesias di padang ketika menuju ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Percaya. Mereka semua sepakat ya. Maka itu Ke-11 murid, Abang. Rasul itu berkumpul di Ke-11 kisah para murid, Rasul itu ya. ke-11 murid
berkumpul dengan Yesus di Bukit Zaitun. Yesus berkata kepada ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Ini sudah jauh sekali. Kok lari ke Paulus? Nah, kalau lari ke Paulus Paulus, sudah ini mengaku pertanyaan Mesias. Pertanyaan Kalau saya Paulus makanya kan didengarkan. Mesias ya. Waduh, Pertanyaan Paulus saya. kan Maka itu jangan kayak pasar, Pertanyaan jangan kayak semua ini pasar. sudah salah Waduh. besar bahwa Paulus Jangan itu kayak tidak mengaku pasar. Mesias. Waduh. Pertanyaan saya makanya didengarkan, Bung. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata kepada kalian, ya wahai muridku, ke-11 muridku, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus datang mengaku kepada muridnya kalau dia bertemu dengan Mesias di padang ketika menuju ke Damsik, nasihat guru Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Nah, jangan percaya kepada Paulus kan? Loh, siapa yang bilang Yesus ada berkata seperti itu? Tidak ada. Itu dia katakan, apabila ada orang berkata Yesus tidak kepada ada berkata, dengar dulu bang. Yesus tidak ada pernah berkata jangan percaya sama Paulus. Ada Yesus berkata lihat kita kayak gitu? ada. Mana buktinya? Baik, baik. Jangan percaya sama Paulus. Ada mana buktinya? Baik. Saya buka dalil bang, saya buka supaya kita tidak ada fitnah di sini ya. Iya. Kita edukasikan gitu ya. Matius 24 nomor 23 abangku. Saya baca boleh? Silakan. Pada waktu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di Yang sini. kutanyakan bang gini bang, bukan ke situ larinya. Heeh. Yang kutanyakan apa bilang tadi Yesus berkata jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya? Yesus berkata Paulus ini orang atau bukan abangku? yang apa bilang jangan percaya sama Paulus. Mana buktinya di Alkitab ada di situ tertulis itu kubilang. Paulus ini orang atau bukan? Nah berarti abang blunder kan gitu. Enggak bang. Ketika Yesus, saudara, ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun, Paulus ada nggak di situ? Yang ku bilang sama abang, di mana tertulis jangan percaya sama Paulus? Mana tertulis di Alkitab? Ada enggak? Itu yang kutanya sama abang. Ketika ketika Yesus bersama Jangan ke situ larinya. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya, dalilnya. Waspadalah. Sudah gantian Hondanet. Jangan percaya sama Paulus. Itu kan. Ya, mau dijawab itu oleh Gurunda. Coba gantian. Mana dalilnya? Gantian. Yesus bersama dengan murid-muridnya, ke-11 muridnya, berkata kepada ke-11 murid, di situ tidak ada Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku, kan gitu. Di data 23-nya, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada orang yang berkata kepada kalian yang 11 orang ini, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Berjalan waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mereka ketemu dengan Paulus. Paulus berkata, aku bertemu dengan Mesias ketika ke Damsik, dengan mendengarkan suara dan juga ada cahaya. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya, Bang? Silakan dibuka mionya, Bang Hondanet. Dibuka mionya. Ini abang ini ngimut aja, jangan dimute, Bay. Iya, gantian biar nggak kayak pasar. Yang ditanya sama abang tadi, di mana dalilnya bahwa Yesus berkata jangan percaya sama Paulus? Itu sekuritannya sama abang, kan gitu. Memang tidak ada diucapkan jangan percaya. Ada ngapain abang nama baik kata, kan gitu. Gimana sih? Kan Yesusnya berkata, apabila ada Ya, orang, itu jalan cerita itu bang. Berarti abang kan nama baik kata. Jujur aja lah. Kok nama baik kata bilang apabila nama baik kata, kan ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus setelahnya sebagai orang
Dia datang ke murid Yesus mengaku bertemu Mesias ketika menuju ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada murid 11 ini, percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya. Yang ku tanya tadi bukan abang jawab. Udahlah, saya rasa Anda tahu kok maksud saya. Tapi Anda mungkin Bukan yang maksud yang ku tanya. Yang tadi bukan abang jawab. Berarti abang saya tahu Abang sudah ngerti kok pertanyaan saya. Tapi Abang cuman takut ya kehilangan kepercayaan yang selama ini udah bertahun-tahun Anda imani, itu saya hargai. Saya tidak punya hak untuk memaksa Anda untuk jujur. Ya, karena Anda adalah pengikut Paulus, tidak mungkin Anda jujur mengatakan Yesus mengatakan jangan percaya termasuk kepada Paulus. Karena pada saat menerima nasihat itu Paulus itu nggak ada di situ. Siapapun orangnya memang tidak menyebut nama. Justru itu nubuat. Apabila nubuat itu tergenapi ketika ada orang yang datang di luar dari 11 orang ini mengaku bertemu dengan Mesias. Mengaku nggak dia bertemu Mesias Paulus? Mengaku, Bang. Mengaku bertemu dengan Kristus gak? Mengaku. Sampai dia menerima 13 kitab kan? Kembali kepada nasihat Yesus di Bukit Zaitun, percaya kepada orang termasuk Paulus atau jangan? Saudara tidak mau jujur, yaitu hak saudara. Ini hanya pengajaran kepada umat Islam, anak-anak saya, supaya berpikir kalau ada yang datang mengajak. Iya, silakan. Paulus kan percaya Yesus adalah penebus dan juru selamat. Dan dia juga tahu standar moral Allah YHWH, Elohim Bapa, di 1 Korintus 6 ayat 9. Dia juga ya di Ibrani 13 ayat 4. Standar moral Allah yang saya sebutkan itu banyak ya, misalnya tidak boleh jadi banci, homoseks, pencuri, berzina, cabul, dan lain-lain perbuatan jahat. Itu juga penyembahan berhala ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi yang menyembah berhala itu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi ya termasuk muslim tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Tuhan Allahnya bukan Bapa di sorga yang bernama YHWH. Kemudian Paulus juga selain mengerti standar moral Elohim yang kudus ya, berarti dia mengajarkan hidup kudus. Kemudian juga Paulus juga di Ibrani 13 ayat 4 mengatakan bahwa tempat tidurmu harus bersih. Dalam arti ya di sini kalau satu pria dengan satu wanita ya, bukan seperti ajaran Quran mensahkan poligami yang berarti mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Jadi di sini jelas Paulus mengetahui standar moral Elohim yang kudus dan suci. Tidak seperti di Quran, standar moral Tuhan dalam Quran itu tidak kudus dan tidak suci dan mensahkan ketidaksetiaan dan perselingkuhan. Juga jangan ke Quran dulu, akan ada asumsi, jangan nafsir, jangan ada asal nafsir. Jadi begitu. Kalau Paulus itu tahu hidup kudus. Kita diskusi yang ringan-ringan aja, Mbak. Kudus itu Ya, bahasa Arab. Paulus lebih kudus daripada Muhammad ya, sejarahnya ya. Kudus itu kan bahasa Quran ya. Kudus itu artinya suci. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani kan kados, atau dalam bahasa Ibrani juga hampir sama, yang artinya murni. Nah sekarang ketika ada perintah jangan makan babi,
lalu orang itu makan babi. Apakah tubuh orang itu bisa disebut kudus ketika dia makan makanan haram? Coba dijawab Ibu Evita. Ya. Bang, kenapa orang Islam kawin non-Muslim yang makan babi? Ini kita Lubang bukan berbicara haram, mengenai kudus ya, kudus. Dan dulu, Apakah tubuh yang masuk di dalamnya makanan haram babi itu bisa disebut kudus? Babi haram, lubang halal ya, seperti itu. Poligami halal ya kan? Babi halal, lubang Babi halal. haram, Mohon poligami kita saling Babi menghargai. haram. Mohon kita saling menghargai Ya, ketika kalau kita dalam ditanya supaya kita itu debatan memberikan edukasi sering. kepada anak bangsa. Jadi gini, ketika ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, pertanyaan saya, Itu di hukum Taurat, pertanyaan saya, bukan di hukum baru. apakah kemudian tubuh yang di dalamnya ada makanan yang diharamkan Tuhan bisa disebut tubuh yang kudus? Kudus atau haram itu melihat dari paradigma hukum. Kalau hukum Taurat menganggap haram karena apa? Karena Pertanyaan saya bukan di situ, Mbak. Pertanyaan saya, tubuh yang di dalamnya ada babi, apakah itu bisa disebut tubuh yang kudus? kalau bagi hukum di perjanjian baru ya, apa yang diharamkan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi Oh, itu bukan haram, itu apa yang najis. keluar. Mbak, keluar itu dari mulut tolong itu tolong yang dibedakan antara najis dengan haram. Beda. Haram itu sudah belum tentu najis. Sedangkan kalau berbicara mengenai najis, itu juga belum tentu haram. Jadi tidak sama antara najis dengan haram. Harus dipisahkan Najis itu. dari perbuatan-perbuatan. Kalau soal kesehatan yang Lah, tidak baik bagi tubuh kemana? Ini kan karena berbicara tidak mengenai sesuai dengan tubuh pola kudus hidup katanya. sehat. Tubuh kudus. Di hadapan Tuhan kita harus kudus. Pertanyaan saya, apakah boleh dikatakan kudus bila mana Itu tubuh makan darah haram. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, apakah boleh dikatakan seseorang itu makan kudus? darah yang haram. Apakah boleh dikatakan kudus seseorang yang makan makanan yang diharamkan Tuhan? Apakah bisa disebut kudus orang yang tidak memotong kulupnya? Perjanjian Baru ya itu diperlihatkan oleh kepada Nah, Petrus siapa di perjanjian baru? binatang-binatang yang boleh dimakan. Siapa yang di perjanjian baru yang mengatakan kudus orang-orang yang tidak bersunat? Begini, kudus itu adalah tanda lahir. Itu dalam perjanjian baru. Kudus tanda lahir. Enggak, maksud Yaitu saya, menurut siapa Paulus. yang punya otoritas mengatakan orang yang tidak bersunat itu kudus? Kalau kudus itu adalah mengenai perbuatannya. Alamak. Perbuatannya itu benar sesuai moral. Kudus Elohim menurut atau Tuhan. tidak. Kudus menurut Tuhan itu bukan cuma perbuatan, tapi tubuh. Bukan Tubuh. sunat. Bukan sunat. Sunat itu perjanjian antara Oke, Elohim, karena itulah, Mbak, YHWH dengan karena Abraham. sunat itu perjanjian kekal bagi Bani Israel atau bukan? Perjanjian antara Abraham dan keturunan Abraham Kekal atau tidak? dengan Elohim YHWH Iya, kekal yang atau tidak? dibawakan oleh utusan Elohim. Iya, YHWH. kekal atau tidak? Kekal, perintah itu kekal atau tidak? Itu untuk orang Israel ya, Kekal bukan atau tidak? non Israel. Kekal atau tidak? Kekal untuk keturunan dari Oke, Abraham. oke. Nah, sekarang Keturunan. pertanyaan saya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar keturunan Abraham yang tidak bersunat adalah orang kudus? Oh begitu, karena orang non Israel, non keturunan Abraham tidak terikat oleh perjanjian itu. Oleh karena itu saya bertanya, siapa yang punya otoritas mengatakan di luar Israel yang tidak bersunat adalah orang kudus?
orang kudus itu harus ditentukan perbuatannya, bukannya di luar Yang menentukan Israel itu. yang menentukan itu siapa, Mbak? Orang yang tidak bersunat mengatakan dia kudus itu siapa yang mengatakan itu? Standar moral Elohim. Di mana kemudian di mana Tuhan Elohim memberikan firman bahwa orang yang tidak bersunat kulub itu kudus? Begini, kalau peraturan hukum gini, peraturan hukum untuk orang Indonesia beda dengan peraturan hukum orang Amerika. Enggak. Di luar Israel. Nah, kalau misalnya Di luar Israel orang yang Indonesia itu tidak bersunat terikat. kulub, yang mengatakan mereka kudus, orang-orang yang memelihara kulub ini siapa, Mbak? Itu pertanyaan saya loh. Gini ya, kamu kan tidak kunjung mau memahami dan menerima. Hah? Kalau itu ikatan hukum perjanjian itu dengan siapa? Di situ harus Iya, dilihat. tahu. Kudus bagi Bani Israel dan keturunannya secara kekal adalah sunat. Pertanyaan saya, di luar Bani Israel yang tidak bersunat, Ibu katakan kudus, yang memberikan otoritas bahwa Kudus orang di saja luar untuk Israel bersunat. tanpa sunat kulub itu kudus, itu siapa? Memang tidak ada statement jelas-jelas Tidak di ada. Taurat. Tapi Pak, Orang-orang perjanjian dengan Israel orang di dalam kitab turunan mereka Abraham. menceritakan wajib hukumnya orang asing yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel bersunat. Benar atau salah? Apa ada kewajiban orang non-Israel? Ada kewajibannya. Orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kaum Israel wajib hukumnya bersunat. Di mana Laki-laki yang ayatnya? tinggal. Kita baca di dalam Kejadian 17. Ya. Sebutkan ayatnya. Kejadian Oke, 17 baik. ayat. Kita baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan. Karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan kepada kaumnya Israel. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi Turunan siapa? Abraham kan? Iya, menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Lalu lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau akan memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian itu yang harus kamu pegang. Perjanjian antara Turunanmu aku, kan? Keturunan Abraham. saya baca dalil. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang dibeli itu berarti budaknya Abraham kan? Ya, oke. Orang yang Budaknya. lahir di rumahmu, sabar. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita sepakat, hukum sunat itu wajib bagi Bani Israel dan orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mereka beli atau yang Anda sebutkan budak atau yang dibebaskan dari perbudakan. Hagar. Nah, Hagar sekarang itu pertanyaan kawinnya saya, Abraham. ketika di antara mereka ada yang tidak bersunat, wajib dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal tersebut. Yang saya pertanyakan dari tadi, siapa yang memiliki, yang memberikan kemudian otoritas sehingga orang Kristen di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kudus, itu siapa?
bukan dibilang disebut kudus, tapi tidak terkena oleh perjanjian itu. Karena misalnya perjanjian jual beli tanah itu antara pembeli dan penjual Oke. aja. Oke, Seller sekarang dan saya ingin buyer tahu tidak- dari ibu ini, tidak- apakah orang Kristen tidak itu orang kepada kudus? orang-orang lain. Apakah orang Jadi Kristen itu gini, orang kudus? Kau tidak tahu Pertanyaan perjanjian saya. hukum itu antara seller dan buyer. Di sini Pertanyaan antara- saya, apakah orang Kristen ini Anda Misalkan sebut ada kudus? keturunan Abraham, bukan dengan pihak lain. Jadi kalau misalnya orang ada perjanjian pembelian tanah, terus orang lain juga ikut serta, enak dong orang itu jadi ikutan memiliki tanah. Oh ini harus mikir Berarti- secara logika gitu. Berarti Perjanjian Yesus itu antara mati siapa menebus. dengan siapa, ya? Berarti Yesus Kalau mati ada perjanjian jual beli juga gitu, hanya antara dua pihak itu yang terkait, bukan dengan pihak lain. Sudah mengerti? Jadi kamu Iya, saya harus ngerti. mengerti dan audiens di sini mengerti ya. Perjanjian hukum itu antara dua belah pihak dan pihak lain tidak terimbas, ya. Oke. Yang saya katakan tadi, siapa yang menyebut orang Kristen ini orang kudus? Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. gantian. Itu loh, Selamat kan pagi saya- semuanya. Iya, Apakah selamat pagi, gantian. Pagi. Aduh. Apakah Anda ingin mengatakan orang Kristen ini orang kudus? Ini tidak bilang kalau misalnya orang Kristen itu pasti kudus, tapi yang mematuhi perintah Elohim Bapa mengenai perbuatan kudus, apa yang Nah, dilarang, apa Coba yang Anda perintah, tunjukkan ya kepada berarti dia saya berusaha di hidup mana kudus. di mana Tuhannya orang Yahudi menyebut orang yang tidak bersunat kulub itu sebagai orang kudus, itu di mana? Tidak bisa Nggak ke didefinisikan. Yahudi aja lah kalau itu. Enggak Bang, kita berbicara ini Dia tanya skala ke Yahudi sana tanya. Yesus kan orang Yahudi, Bang Firdaus, STBL. Diam dulu lah, gantian. Hormati ya. Yesus, siapa itu. dia tanyalah ke Yesus itu. Aduh. Iya, makanya ini diskusi. Diam dulu. Kan Lanjut dulu. tidak bisa dibilang kalau orang Kristen itu pasti hidupnya kudus, itu tergantung individunya, ya. Tidak pasti. Jadi kalau mereka mengikuti pada saat perintah mana Elohim, ya mereka bisa hidup pada kudus. saat mana saudara kita Kristen ini bisa disebut kudus? Pada saat tindakan-tindakan itu sesuai dengan perintah Elohim Bapa mengenai apa yang di 1 Korintus 6 ayat 9, mereka tidak Itu perintah mereka itu Bapak. tidak mencuri, tidak Jadi surat Roh Kudus Korintus itu dari firman Bapa. Bapak. Ya, itu Roh Kudus dari dalam diri Bapa diilhamkan kepada Enggak, Rasul pertanyaan- Paulus sehingga dia tahu hikmat pengetahuan dan pikiran Bapa Elohim. Tolong tunjukkan mengenai kepada hidup saya kudus. di mana Bapak berfirman di 13 kitab Paulus ini, itu tertulis di mana? Itu melalui Roh Kudusnya. Pertanyaan saya, diilhamkan di 1 tolong Korintus 6 tunjukkan- ayat 9. Tolong tunjukkan kepada saya 13 buku Paulus ini bertuliskan firman Tuhan, itu di mana? Tuhan berfirman kepada Paulus, itu di mana tertulis? Ada di berbagai ayat yang menunjukkan hidup kudus. Satu data Saya aja. sudah bilang 1 Korintus 6 ayat 9, Ibrani 13 ayat 4. Itu dua cara hidup kudus. Oke, kita baca ya, kita baca. 1 Korintus 6 ayat 9 itu banyak sekali. Oke, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan dewa atau theos? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala dan orang berzina, banci, orang pemburit. Yang saya pertanyakan, bukan ini yang saya pertanyakan, di mana tertulis bahwa Elohim berfirman kepada Paulus sehingga 13 buku tulisan Paulus itu adalah firman Elohim. Itu tertulis di mana? Oh, itu adalah ilham. Ilham dari Roh Kudus Elohim. Saya tidak tanya yang itu, diberikan Mbak, ya. kepada Paulus. Waduh. Roh Kudus Elohim itu menyampaikan pikiran-pikiran hikmat. Dari mana Anda tahu kalau Dari Elohim yang Bapa. memberikan pikiran kepada Paulus? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri Ya, mengatakan,
standar moral yang disampaikannya Oh, standar moral. Kok sih standar moralnya? Standar moralnya sesuai dengan ciri khas dari Tuhan Allah yang betul. Coba. Gantian, Mana gantian. ibunya? Sebentar. Ayo, silakan si Bang Junta, gantian. Oh iya. Motor dari tadi si Evita. Oh, ini judulnya Yesus Muslim. Ya, Ya, langsung. yang kami ketahui Yesus hidup di zaman manusia belum merdeka dari dosa. Nah, saat ini Yesus sudah memerdekakan. Begitu. Muslim itu kan berserah diri, tunduk kepada perintah. Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Benar. Tapi setelah adanya Yesus dengan penebusan dosa, saat ini kita sudah merdeka. Nah, kita yang menentukan nasib sendiri, apakah mau masuk surga atau masuk neraka. Begitu, Bang. Saudaraku, kalau berbicara mengenai penebusan dosa, tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan kita nebus dosa dengan cara korban manusia, itu nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi diajarkan imamat 1-2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan untuk nebus dosa, ajarlah mereka kiranya untuk mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, dan sapi, lembu. Gitu Bang. Itu sama diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna manzakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi umat-umat terdahulu sudah diberikan ketetapan penyembelihan kurban dengan binatang, kambing, sapi, lembu, domba. Itu sudah diajarkan dari dulu tuh. Nah, Imamat 1 juga mengatakan itu. Yesus juga mengajarkan itu. Matius 8:4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa. Apa perintahnya Nabi Musa? Domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa. Itu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai korban, korban itu Tuhan perintahkan manusia atau binatang Bang? Di Keluaran 13 kalau tidak salah anak sulung. Hah? Bang Juma. Kenapa anak sulung Bang? Kenapa anak sulungnya? Saya kalau baca ayatnya timbul tenggelam. Keluaran 13. Setiap anak keledai yang lahir terdahulu Ya, kau itulah tebuslah untuk dengan penebusan seekor dosa. domba. Jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sorry. Bang Juma, 13:12 Bang Juma. 13:12. 13:12. Sorry, maaf. 13:12 itu merujuk kepada binatang juga, Bang. Haruslah kau Bukan, persembahkan bagi Tuhan kandungan. segala lahir terdahulu ya dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau mempunyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Kan binatang Bang di situ. Bukan anak. Kandungan Bang Juma. Iya, tapi kan binatang abangku, bukan manusia. Bah, seram kali dah. Itulah. Makanya memang ketaatan kepada Bapa di sorga itu seram Bang Juma, bukan main-main. Iya, kejadian 13 ini Anda memahami korban anak sulung ini anak binatang atau apa Bang? Anak manusia, Yahudi itu tidak ada yang mau taat kepada Tuhan. Jadi
Tuhan Makanya mengajarkan mereka untuk cari Tuhan yang lain. Carilah Berarti- dia Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Karena mengajarkan tidak sanggup. Mata meja. Tuhan mengajarkan mempersembahkan anak manusia gitu. Itu baca 13-12. Abraham itu diperintahkan itu. Cuma Waduh. Abraham diperintahkan Tidak ada yang mengorbankan. sanggup. Waduh. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itulah Coba, Tuhan Yesus. Gantian Firdaus, STPL gantian. Nanti Anda di atas nanti, gantian dulu. Coba dulu ya. yang tegas Bang, yang tegas. Apakah Tahu Tuhan tapi nggak pura-pura nggak tahu si Juma. apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini benar-benar meminta kita manusia ini untuk mempersembahkan anak pertama kita, anak sulung kita? Benar. Makanya Waduh. Abraham pun seperti itu terhadap Ishak. Waduh. Nah, karena ketaatan Ishak mengikuti apa yang diperintahkan, akhirnya Tuhan berencana hal yang lain. Waduh. Pada dasarnya semua Yahudi itu takut anaknya mau disembelih semua. Sesuai Keluaran 13-12 itu, Bang ya. Waduh. Terus siapa orang Yahudi yang mempraktekkan anak sulungnya kemudian dipersembahkan? Ya tidak ada yang berani. Ya, tidak. Makanya dia cari Tuhan yang lain. Itulah bukti ketidaktaatannya. Kalau Waduh, dia taat, kurasa tidak perlu lagi ada sejarah tentang ketuhanan lagi berikutnya. Iya. Oke. Silakan Ahi Goto. Tolong ini dijelaskan, saya pun bingung nih. Ternyata Tuhannya Yahudi memerintahkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan anak tunggal mereka. Waduh. Saya baru dengar ini. Silakan Bang, silakan. Mana Bang Firdaus tadi biar dia jelaskan secara penuh karena dia ahli ayat itu. Lah maksud saya berbicara tentang Bapa di sorga itu tidak berbicara sangat bermain-main karena memang kuasanya dia luar biasa. Nah, kenapa kok ada anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang? Disitulah kita dipermudah, dimerdekakan saat ini sebagai manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih masukan ke Bang Arif dan rekan-rekan. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma, host dengan kawan-kawan yang lain ya. Waalaikumsalam Jadi begini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Begini, Mi. Dalam budaya Yahudi, Bang, tidak pernah ada perintah Elohim itu mengorbankan manusia. Justru manusia, Ishak, itu diganti ya. Diganti dengan domba. Ya. Jadi ajaran Anda itu melawan Elohim. Ketika Elohim mengganti manusia dengan hewan, Anda punya ajaran mengganti hewan itu dengan manusia. Itu tidak ada, Bang, dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi ada 2 hari penyucian. Tahan banyak saya jelaskan Anda budaya Yahudi. Karena saya ngerti budaya Yahudi, Bang, ya. Yang pertama itu adalah hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu hari raya penyucian dosa, penebusan dosa. Yang kedua hari raya Pesa. Ya. Kedua hari raya ini tidak pernah ada sejarah memerintahkan mengorbankan manusia. Yang ada domba sampai detik ini, Bang. Jadi Itu yang Abang perintah pahami. Sekarang perintah pertanyaannya, Bapa kepada Abraham Di mana- itu di mana main-main. Tidak ada perintah Bapa. Tidak ada satu perintah Bapa. Tahan dulu, Bang. Abraham, Tunggu, saya jelaskan aduh dulu. Anda jangan bagaimana? protes, Bang. Bagaimana Saya Anda jelaskan menjelaskan dulu. salah-salah? Tidak, Anda yang salah-salah. Anda tidak ngerti budaya Yahudi. Anda ngaku Yahudi, Anda Jadi tidak tahu Abraham budaya Yahudi. diperintah menyembelih Ishak itu main-main Bapa di sorga. Tidak ada main-main. Itu Ishak disembelih, Pak, diperintahkan disembelih. Itu tapi perintah. Tahan dulu, Bang. Abang itu Ishak diperintahkan disembelih hanya untuk menguji iman Abraham, tapi setelah itu diganti dengan domba. Paham ya? Tapi Diganti ada dengan perintah hewan. kan? Tapi ada perintah kan? Sabar, Loh, masalah dulu, Bang. mengganti Saya urusan saya lain. Anda Bicara ngerocos. perintah dulu. Sebentar, Bang. Sebentar. Jangan dipelintir.
Tidak ada dipelintir di sini, Bang. Betul. Poinnya, ya finalnya yang kita bicara. Finalnya Allah memerintahkan Ishak diganti dengan hewan, manusia diganti dengan hewan. Anda membalik itu berdasarkan ajaran pagan. Sebentar saya jelaskan ajaran dari mana. Kan begitu. Ketika Allah memerintahkan manusia diganti dengan hewan, ajaran Anda memerintahkan hewan diganti manusia. Sampai detik ini tidak ada budaya Yahudi seperti itu, Bang. Hewan diganti manusia tidak ada. Makanya, Bang, Yahudi tidak ada yang masuk gereja. Paham ya? Sebentar saya jelaskan. Jadi, Bang, dalam budaya Yahudi ada 613 mitzvot, ya. 248 perintah sudah dilakukan, 365 perintah dilarang atau larangan. Salah satunya yang abang tadi rubah itu budaya Yom Kippur dan budaya Pesa. Saya jelaskan Anda budaya Yom Kippur, ya. Budaya Yom Kippur itu budaya penyucian dosa, ya. Pertobatan yang Yesus ajarkan di Matius 18 ayat yang ketiga, ya. Itu tidak pernah berbicara ada penebusan dari korban manusia. Itu yang pertama, Yom Kippur. Yang kedua, Pesa. Pesa, ketika orang-orang Yahudi memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa, itu yang dikorbankan domba, tidak ada manusia. Jadi Yahudi tidak pernah berbicara tentang pengorbanan manusia. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi budaya-budaya ini kalian manipulasi, kalian ambil, kalian asimilasi paksa, kalian rubah mengatasnamakan Yahudi. Makanya Yahudi berabad-abad marah sama kalian Kristen. Coba abang kurang percaya, silakan abang rabi-rabi Yahudi. Karena Abraham taat, makanya diakui. Apanya Abraham? Abraham taat. Kalau dia kepada menolak, Allah kira-kira dengan diganti kah itu? Sedangkan anak Daud aja karena perzinahan. Marah, Bang. Abraham taat, Bang. Itu mengganti Ishak dengan domba. Itu Abraham taat. Ya, Abraham leluhur Israel dengan Arab. Ya, Abraham itu bukan hanya leluhur Israel, Bang, ya. Abraham itu leluhur Arab. Punya dua anak, Ishak Ismail. Arab. Seandainya Abraham tidak taat, kira-kira bagaimana? Bagaimana mungkin Abraham tidak taat? Justru diuji ketaatannya. Finalnya yang kita bicara, Bang. Itu satu orang saja dari ribuan orang yang taat. Biar saya kasih tahu. Sekarang berarti kalau abang mengorbankan manusia, berarti abang tidak taat kepada Elohim. Karena Elohim mengganti hewan. Itulah Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dari segala perintah itu, Bang Goto. Apa yang memerdekakan di mana ayatnya, Bang? Yesus berkata bahwa dia akan disalib di mana? Saya tempoh hari debat dengan Budi Asali, Lukas 24 ayat 46, ayat hoax, Bang. Baru masuk di abad keberapa? Abang tahu ayat Lukas 24 ayat 46 baru masuk di abad keberapa? Itu hanya akal-akalan penulis Bible Anda yang mencoba menghapus, ya, memanipulasi budaya Yahudi. Loh, jadi semua ini akal-akalan. Kitab-kitab kami ini Muslim juga percaya Ibrahim mempersembahkan Ismail. Bagaimana Bang Goto ini? Itu yang abang tidak pelajari sejarahnya, Bang. Itu betul, Bang, anak tunggal itu. Dulu saya sebentar, ya, karena saya tidak mau nyinggung Yahudi, karena saya belajar pengerti pada budaya Yahudi. Jadi begini, Bang, ya, anak tunggal itu hanya cocok disematkan kepada anak pertama. Kalau anak kedua tidak bisa. Itu dari ilmu antropologi, Bang, ya. Jadi kalau anak kedua, ya, tidak bisa disebut anak tunggal karena pasti ada kakaknya, walaupun dia berbeda ibu. Itu, Bang. Bicara anak tunggal, anak yang dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan bukan tunggal namanya. Yang saya tanya kepada abang, ya, yang mana lebih cocok disebut anak tunggal, Bang? Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama yang dilahirkan. Oh, anak pertama. Sekarang saya tanya, ya, anak pertama. Ishak Ismail, yang mana anak pertama, Bang? Dari Abraham. Nah, itu kita bicara tentang pengesahan Tuhan. Disahkankah itu? Jawab dulu itu, Bang. Abang jawab dulu supaya jadinya abang kita bongkar status aib ini. Saya tidak mau bongkar-bongkar status aib di sini. Ini wadah edukasi. Pertanyaan saya, Bang, tadi, abang sudah mengakui bahwa yang cocok disebut anak tunggal itu anak pertama. Sekarang saya bertanya kepada abang. Saya tanya Bang Goto, istri sah Abraham siapa? Istri sah Abraham. Aduh. Kita jadi tidak baik ini. Kita buka edukasi begini. Nah, inilah dua-duanya istri sah, dua-duanya istri sah, Dua-duanya istri sah, Bang.
Bagaimana Tuhan istri mungkin sah. sedangkan Adam aja istrinya cuman Hawa yang disahkan. Bagaimana? Parahnya abang ini. Tidak ada cerita dalam sejarah budaya Yahudi ya Hagar itu atau Siti Hajar itu adalah istri yang tidak sah, Bang. Istrinya sah. Makanya saya kan tidak mau mengarah ke situ. Edukasi kita adalah kembali kepada Yesus Muslim ini. Ya, Yahudi itu, Bang, saya terus terang ya, Yahudi ya, kenapa pernah ada pernyataan ya Ustadz Yahya Walon dikatakan begini, jangankan kita Yahudi pun Tuhan pun ditipu Yahudi, kan begitu menurut Yahya Waloni. Karena beliau mempelajari sejarah tentang asimilasi Yahudi terhadap budaya bangsa lain, terutama bangsa Arab ya, bangsa Median ya yang menggunakan nabatin, kan begitu bahasa nabatin. Hanya kita Anda jawab ke situ, Bang. Anda sampai otak Abang, saya yakin ya. Jadi kalau kita berbicara bahwa siapa yang layak dikorbankan, tentu yang dikorbankan itu yang layak anak tunggal. Kenapa budaya ini dimanipulasi ya? Supaya Israel ya, Yahudi itu memperkuat legitimasinya bahwa satu-satunya perjanjian kekal itu hanya diperuntukkan untuk bangsa mereka. Itu poinnya. Mereka terlalu serakah, egois. Padahal perjanjian kekal itu diturunkan kepada Ishak dan Ismail. Ismail itu bangsa Arab itu dengan Islam itu turunan dari Ismail, turunan Abraham yang dijanjikan 12 raja. Karena permintaan Abraham, abangku, diuji kembali Abraham oleh ketaatan Tuhan. Ya sudah, jangan melebar. Jangan melebar. Ya, lanjutkan aja, lanjutkan Ya. Bang Kingdom. Pak, kembali ke tema dulu. Yesus berserah diri. Oke, Aja, Bang, kembali ke tema Yesus Muslim ya. Tapi sebelumnya saya tanya kepada Bang Simanjuntak, ngerti nggak artinya Muslim, Bang? Tadi sudah saya bahas berserah diri. bentar ya. Saya pengen berserah diri. Dulu kondom yang mau diskusi apa gimana? Iya, lanjutkan Kingdom. Ya, saya naikkan. Gurunda monitor, Gurunda. Ya, Bang Hos mungkin dilanjut sama Pak Gurunda Somo mungkin karena di sini hujan keras, Bang. Jangan sampai noise suara saya. Enggak, masih aman Bang Goto. Gurunda masih monitor, Gurunda. Enggak takut Gurundanya jauh dari perangkat, Gurunda. Bang Zuma? Ya, di situ kamera hujan keras, Bang. Ya, Bang Zuma, monitor. ini pertemuan yang ke-9 ini sama Zuma ini saya. Waduh, jangan framing lah, Kondom. Gurunda, monitor? Ya kan, Bang Zuma kan. Makanya saya hanya aja ini yang ke-9 kali ini saya Zuma sama Zumanya. Tapi itu yang bukan mau saya bahas ya. Saya mau nanggapin sedikit tentang Ismail dan Ishak ya. Yang disebut anak tunggal itu artinya hanya satu saja. Kalau sudah dua, berarti itu bukan anak tunggal. Dan kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal ialah Ishak, bukan Ismail. Karena bicara tentang tunggal artinya hanya satu saja, bukan dua. Nah, kenapa Abraham itu memiliki dua istri dan dua anak? Tuhan tidak pernah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memiliki istri lain. Ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri, itu keinginan Hagar dan juga keinginan Abraham, bukan keinginan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan, itu dari istri sah yang namanya Sarah. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Ismail itu juga anak yang sah, betul, anak sah dari daging, tetapi bukan dari rencana Tuhan. Maka itu kenapa Ismail setelah sebentar dulu, bukan rencana Tuhan. Artinya orang dilahirkan itu bukan rencana Tuhan, dong. Itu bukan kehendak Tuhan. Aduh, Tuhan masuk. Di sini, coba harus dibedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan apa yang menjadi keinginan daging. Tuhan, jadi di sini ada perbedaan kehendak dan keinginan. Tuhan tidak menginginkan, mengizinkan, bukan masalah kehendak dan mengizinkan. Tuhan mengizinkan Abraham memiliki istri dan anak dari luar yang dia kehendaki.
Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, yang disebut anak tunggal adalah Ishak. Maka itu setelah Ismail besar, diusir dari rumahnya Abraham. Karena Sarah berkata, aku tidak mau ada orang lain yang menjadi ahli waris. Makanya Abraham hanya memberi pemberian kepada Ismail untuk dia pergi. Diusir loh. Sorry itu saya, supaya teman-teman Islam juga paham sejarah yang benar. Jadi jangan berkata bahwa oh ini akal-akalannya Kristen lah. Ya sudah, jangan muter-muter Kingdom. Poinnya Kingdom. Ya, poinnya yang adalah yang disebut anak tunggal itu adalah Ishak. Berarti istrinya yang mana yang nggak sah? Gimana Bang? Yang nggak sah istri yang mana? Yang nggak sah di mata Tuhan, yaitu Hagar. Karena Hagar, Tuhan tidak pernah perintahkan kepada Abraham untuk menikahi Hagar, tidak. Tuhan memberikan janji kepada Abraham itu melalui hak Sarah, istrinya. Boleh saya minta dalilnya Bang, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Ya. Saya minta dalil di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah, di mana justru kalau kita berbicara Bible, Sarah ini melakukan poliandri. Justru yang pernah rahimnya najis Kamu paham nggak sejarah Tuma? adalah wanita yang melakukan poliandri, abangku. Nah sekarang saya minta dalilnya di mana Tuhan memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Silakan. Oke, baik. Jadi, ya Bang ya, berapa kali kita bertemu, ketika Anda bernarasi, Anda nggak paham sejarah sama sekali. Contoh, pertanyaan yang barusan Anda buat, di mana perintah Tuhan menikahi Sarah? Tuhan memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, itu sudah menikah dengan Sarah. Sebelum Tuhan memanggil dalilnya. Abraham Tolong sudah boleh minta Jangan dalil dipotong. Bang? Saya minta dalil, ngapain saya dengarkan coloteh? Saya tidak butuh coloteh. Saya minta dalil di mana Makanya Tuhan saya memerintahkan. bilang, Anda ini nggak paham sejarah sama sekali. Saya bertanya sejarah loh. Kalau Anda paham, tunjukkan dalil. Di mana Tuhan Oke, memerintahkan Abraham menikahi Sarah. Oke. Baik. Saya tantang kamu jawab pertanyaan saya ya. Kok jadi tantang ya? Saya kan cuma bertanya doang, Abang. Saya cuma bertanya doang. Menurut Anda, dengarkan saya dulu. Menurut Kok jadi Anda, bertanya? ketika Kok jadi Tuhan bertanya? memanggil Abraham Kok keluar dari jadi Ur Kasdim, bertanya? apakah Kan Abraham pertanyaan menikah atau saya. belum? Pertanyaan saya kan jelas. Ya kan ya? Di mana standar Anda mengatakan tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar, sehingga Anda memfitnah Abraham berzina dengan Hagar. Anda mengatakan anak haram, karena Anda mengatakan kamu jangan menipu ya, semua. kalau tidak sah, istri tidak sah. Bilang Abraham berzina. Kalau wanita digagahi, saudara jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Gantian dulu Jangan Kingdom. Nanti emosi. kita dibantah. Gantian Jangan emosi, santai aja. Dimana kemudian kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, berarti dia anak haram dong. Karena tidak sah kan? Anak yang tidak sah itu haram atau bukan? Ya Anda menuduh berarti Abraham itu berzina. Kalau Anda mengatakan Ismail bukan anak sah, Hagar bukan istri yang sah, berarti Anda menghina Abraham, Anda mengutuk Abraham, Anda menghujat Abraham. Anda secara langsung mengatakan anakmu itu tidak sah, berarti kamu melakukan halal pergaulanmu dengan Hagar atau haram? Ya haram, karena Hagar bukan istri sah, digauli berarti perbuatan haram. Kejadian 12 nomor 6, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuknya. Anda sudah mengatakan itu kan? Hagar bukan istri sah, Ismail bukan anak sah. Berarti Anda memfitnah Abraham melakukan perbuatan cabul. Berarti Anda mengutuk Abraham.
Sedangkan kitabnya orang Yahudi, siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang menghujat Abraham, akan dihujat, akan dikutuk oleh Elohim. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang saya tanya ulang kepada saudara, Ismail itu anak sah atau anak haram? Udah bisa jawab sekarang? Jadi ketika saya bicara, please jangan intervensi apa yang saya bicarakan. Jawab dulu. Oke, baik. Di sini bukan masalah halal dan haram. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Abraham berzina, tetapi kamu berkata bahwa saya mengatakan Abraham berzina. Saya Yang ulang kedua, pertanyaan saya. bentar dulu. Saya ulang pertanyaan saya. Saudara, ini bukan gereja, mohon maaf. Ini tempat umum. Bahkan ini komal kami, komal Islam. Anda tidak punya kemudian hak untuk mengatur jalannya ritme diskusi. Namanya kan kalau gitu. kita berdiskusi itu Pertanyaan saya itu harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Bang. Apakah Ismail ini anak haram atau anak sah? Bro, haram dan sah itu dari ukurannya di mata Tuhan ya. Kita manusia tidak saya ulang lagi, kan Anda yang mengatakan tadi itu Ismail bukan anak sah. Di mana dalilnya Ismail bukan anak sah? Coba. Ismail bukan anak sah di mata Tuhan. Di mana Tuhan dalilnya? tidak pernah memerintahkan kepada Abraham untuk Di mana menikahi dalilnya? Hagar. Di mana dalilnya? Ismail itu adalah anak yang tidak sah. Di mana dalilnya? Bro. Jadi memang karena dulu itu belum ada aturan-aturan di dalam pernikahan. Jadi ketika terus dari mana Anda tahu kalau begitu tuduhan dan fitnahan kepada Adam dengan mengatakan bahwasanya Ismail Hagar itu tidak sah? Dari mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, Anda sendiri yang mengatakan belum ada aturan. Maksudnya kingdom ini begini Bang Juma, Sarah 100 tahun masih bisa melahirkan, itu kehendak Tuhan. Nah sekarang Itu pertanyaan maksudnya. saya, di mana dalilnya kalau begitu bahwa Tuhan berkehendak Abraham menikahi Sarah, itu di mana dalilnya? Itu standar. Anda mengatakan, dengar dulu, Anda mengatakan bahwa Hagar itu adalah istri tidak sah karena tidak ada perintah dari Elohim untuk menikahi Hagar. Kalau begitu ada perintah dong. Ada perintah. Sorry Suma, saya bilang di depan 1000 orang ini, Anda nggak paham sejarah. Kalau kita merujuk kepada sejarah saja, semua yang kamu sampaikan itu terbantahkan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Abraham sudah menikah, ya, bukan sekarang, sebelum menikah. Sekarang pertanyaan menikah. saya, Bung, ketika kemudian Makanya Anda menuduh, Abraham, Tuhan mau menggenapi rencana dan rancangannya. Maka itu ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Tuhan sudah memberi janji kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan. Nah, karena lama menunggu tidak datang-datang. Itu janjinya kepada, sabar. Itu janji kepada Sarah atau janji kepada Abraham? Ya, yang pasti kepada Abraham dan Sarah lah, bukan Masya dengan Allah. Enggak. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, janji Tuhan kepada Abraham itu melalui siapa? Saudaraku, saya bertanya. Siapa menjadi istri sahnya Abraham saat itu? Istri sah lagi kau bilang. Lah, memang apa standarnya? Anda mengatakan Hagar istri sah. Kalau apa Hagar, standar Anda? Kalau Hagar dan Apa Ismail standar Anda? menjadi kehendak Tuhan. Standar Anda mengatakan Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya. Kenapa? Yang mengusirnya siapa? Kenapa tuh? Yang mengusirnya siapa? Menurut kamu yang ngusir siapa? Kok jadi saya yang ditanya? Anda yang membawa narasi itu. Anda yang membawa narasi itu. Yang mengusirnya Tuhan atau yang mengusirnya Sarah? Sorry, ini hujan besar jadi saya nggak dengar nih ya. Bentar ya. Anda akan kelabakan karena saya full data. Anda akan kelabakan. Ketika Anda mengatakan istri sah adalah Sarah, apa bukti kalau dia itu sah? Karena dia beristri. Hah? Sedangkan Tuhan sendiri, tolong yang satu ini kalau bisa dimasukkan kulkas dulu. Sedangkan Tuhan sendiri berbicara tentang Ismail.
sebab itu adalah anakmu. Sekarang kalau Anda mengatakan siapa yang diperjanjikan, arti dari Ismail itu apa? Apa doa Abraham? Minta sapi, minta sawah, minta mobil, atau minta anak? Apa janjinya kemudian Tuhan ketika Abraham meminta, Tuhan, aku minta mobil, atau dia minta anak? Setelah dia minta anak, dikabulkan nggak doa itu? Setelah dikabulkan melalui rahim Sarah atau Hagar? Oke, sorry, di sini hujan besar, saya baru pakai headset. Jadi gini, Bang Zuma. Jangan saudara bicara sendiri, Bang, ya. Jangan Anda bicara sendiri. Anda boleh bertanya tentang saya materi ini. Begitu juga kemudian saya boleh bertanya kepada Anda. Tolong hargai pertanyaan, karena kita edukasi, bukan menang kalah. Kalau Anda mengaku mengerti sejarah apa yang Anda paham? Anda hanya membaca buku terjemahan. Anda nggak paham sejarah. Anda dengan sengaja mengatakan bahwasanya Ismail itu anak yang tidak sah. Dasar Anda mengatakan itu apa? Karena tidak ada perintah Tuhan menikahi Hagar. Tolong kalau begitu tunjukkan perintah Tuhan kepada Abraham menikahi Sarah. Ada nggak? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut. Abraham meminta kepada Tuhan untuk diberikan mobil atau untuk diberikan anak? Jawab. Kamu ini bahas apa ini, Zuma? Ngebahas apa ini, Zuma? Kok nggak jelas sekali apa yang kamu sampaikan? Kok nggak jelas sekali apa yang kau sampaikan? Pertanyaan saya, Abraham minta anak, kemudian... Makanya sekolah itu jangan di pesantren, bro. Abraham minta anak atau Abraham minta mobil? Di mana Abraham ada minta anak? Dalilnya mana Abraham minta Ya anak sama Allah Tuhan? ya Karim, katanya tadi anak perjanjian. Iya. Ya Allah ya Sekarang Karim. gini, yang menjanjikan Ya Allah ya Abraham Karim. memiliki anak, Allahu itu Tuhan Akbar. atau Abraham yang meminta? Masya Allah. Hah? Abraham itu, asal Anda tahu, di dalam Kejadian 15 nomor 2 sampai nomor 6, Abraham meminta anak kepada Tuhan. Anda itu belajar di mana? Itu karena janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Janji yang Tuhan beri kepada Abraham. Makanya Abraham itu baru meminta, bukan dia awal mulanya meminta. Tuhan sudah katakan Kejadian 12 bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, disitulah janji itu berawal Ya mula. Allah. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita lihat di dalam kejadian 15 ya. Di sini dikatakan begini, ya Tuhan, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, gitu ya. Kemudian dikatakan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Kata Abraham kepada Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Jawab. Gak ada hubungannya janji Tuhan sama Ismail. Jawab. Gak ada hubungannya. Karena Tuhan tidak memberi perintah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki anak Saya ulang dari budak. lagi. Saya ulang Tuhan lagi. tidak mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak dari budak. Saya ulang lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu sendiri, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Pertanyaan saya, Ismail itu anak kandung Abraham atau anak tiri? Anak tiri dari Sarah, bukan anak kandung dari Sarah. Yang diminta, yang akan ahli warisnya Sarah atau ahli warisnya Abraham? Abraham dan Sarah, bukan Abraham dan budak. Tidak. Saya ulang lagi, yang meminta anak kepada Tuhan Sarah atau Abraham?
Yang meminta itu Abraham dan untuk Sarah, bukan untuk budak. Di mana kemudian dikatakan bahwa Sarah minta anak? Oke, saya tanya Anda. Saya tanya apakah lagi. ketika kejadian 15 itu, apakah Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk bercocok tanam dengan Hagar? Apakah kemudian ada perintah kepada Abraham agar bercocok tanam kepada Sarah? Istri sah itu adalah Sarah. Kena lagi. 3 kali kena smash di kepala. Sekarang pertanyaan saya, yang diminta untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Kita Sarah? kembali ke kamu tahu yang diminta untuk dikorbankan, kejadian 15 ini yang diminta dulu, untuk dikorbankan anak Abraham atau anak Sarah? Ya, anak Abraham dan Sarah lah. Di mana dalilnya? Sarah ikut di situ. Karena Tuhan katakan bahwa yang menjadi anak tunggalmu adalah Ishak. Saya tanya kepada saudara, di mana perintahnya? Di mana perintahnya bahwasanya yang kau persembahkan itu adalah anak tunggal kedua? Kata Tuhan adalah Ishak. Anak tunggal kata Tuhan adalah Ishak. Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Baik. Ya? Kejadian 15, Abraham belum kawin sama Hagar. Hagar itu baru ada itu, Ismail itu baru ada itu setelah pasal 16-nya. Jadi pasal 15 itu Tuhan mengulangi janjinya itu kepada Abraham dan Hagar, Sarah, bukan Abraham dan Hagar. Makanya saya bilang kamu pintar dulu sejarah semua. Baik. Kamu ini sudah menipu umat Islam semua. Baik. Jadi gini kawan, tolong jangan emosi ya. Saya nggak emosi. Ya, yang pertama Abraham minta anak. Doanya minta anak. Tadi Anda mengatakan Abraham tidak pernah minta anak. Itu smash pertama yang kena kepala sebelah kiri. ketika Ternyata Tuhan memanggil Abraham, sabar dulu bang, sabar. Anda kan bukan Yahudi, ngapain juga Anda bertahan? Tidak ada hubungannya pun. Ini cerita ahli waris antara Ismail dengan Ishak, antara Yahudi dan Kristen Arab. datangnya dari Yahudi semua. Kalau penyesat menurut Yesus datangnya dari mana? Dari Arab. Di mana dalilnya? Dalilnya. Penyesat itu dari Arab. Penyesat itu mati diracun. Penyesat itu Di mana dalilnya? Di mana dalilnya penyesat itu dari Arab? Di mana dalilnya? Pakai data, Kindo. Bukan, maksudnya dari padang guru. Jadi jangan bernarasi liar abangku, jangan. Kita lagi diskusi memberikan edukasi nilai sebuah ilmu. Ya, nilai sebuah ilmu kepada saudara-saudara kita, Islam dan non-Islam. Sekarang gini, Bang. Ketika Abraham minta anak kepada Tuhan, apakah doanya diterima, didengar? Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan agar ada ahli warisnya, apakah ahli waris ini anak Abraham? Anak Abraham. Pertanyaan saya, doa Abraham ini didengar Tuhan atau tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Bahasa Ibraninya apa, Bang? Isa atau Ismail? Ishak adalah jawabannya. Saya ulang pertanyaan saya. Dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan mendengarkan doa Abraham, Yishmael atau Ishak? Silakan. Apa hubungannya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Doa Abraham didengar itu dalam bahasa Ibraninya Yishmael atau Ishak? Arahmu mau kemana? Kamu lanjut aja. Iya. Saya cuman bertanya sederhana saja. Ketika kemudian Abraham minta seorang anak, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak memberikan aku keturunan? Kenapa harus hambaku budakku ini yang harus menjadi ahli warisku? Kenapa Eliezer harus menjadi ahli warisku? Sedangkan Eliezer bukan anakku, dia budak.
berikan aku ahli waris, berikan aku anak ya Tuhan. Lalu kemudian Abraham dibawa oleh Tuhan dan diperintahkan, coba lihat ke langit wahai Abraham, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Kamu tahu nggak? Ketika Pertanyaan Tuhan saya, berfirman, saudaraku, sebentar. pertanyaan saya kepada kalau kamu mau saudara. mengarah ke sana, Pertanyaan kalau saya. kamu mau mengarah ke sana, sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara. Jangan bertanya dulu. Pertanyaan saya kepada saudara. Ini pertanyaan kelima. Ini pertanyaan kelima yang Anda tidak akan pernah sanggup jawab. Pertanyaan saya yang kelima, dengarkan. Ini cuma edukasi kepada apologet junior. Dengarkan pertanyaan saya. Ketika Tuhan berkata, di mute dulu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, coba kamu lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah kelak nanti banyaknya keturunanmu. Ini belum ada Ismail, belum ada Ishak. Pertanyaan saya, banyak mana anak-anak Ismail, keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Jawab. Banyak mana Yahudi atau bangsa Arab? Tidak, Anda akan sanggup untuk menjawab itu. Kabur. Anda nggak sanggup. Anda tidak akan sanggup. Kabur. Kamu lihat ke langit, hitunglah bintang itu. Kalau kau sanggup, maka ketahuilah demikianlah banyaknya kelak keturunanmu. Gembira nggak kemudian Abraham mendengarkan itu? Yang sama sekali tidak punya anak. Tiba-tiba dikatakan anakmu, keturunanmu akan banyak seperti bintang di atas langit. Gembira tidak gembira? Pertanyaan sekarang, hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang banyak seperti bintang? Orang Arab atau orang Yahudi? Dan ketika Abraham minta anak, doanya dikabulkan. Yang mana yang berarti di antara dua anaknya? Ismail atau Ishak? Saya bocorkan. Ishak, Masih undang Ishak itu artinya nggak bisa kau jawab pertanyaanku. Gimana ini? Ishak itu artinya tertawa. Ismail artinya Tuhan mendengarkan. Berarti doa yang didengarkan